Alhamdulillah, asyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Al-Wahyu yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbarui tajdidus syukri, memperbarui syukur kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kita semua masih diberi nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga dengannya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah selama Ramadan yang akan menjadi teman setia kita sampai di liang lahat nanti, ketika tidak ada satupun yang sanggup menemani kita sampai liang lahat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah inilah yang nanti akan menjadi teman sejati kita dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saya katakan teman sejati? Kita ingat hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yatba'ul mayyita salasatun. Yang akan mengiringi jenazah itu ada 3 hal. Mari sambil kita renungkan. Yang akan mengiringi jenazah, setiap kali jenazah diantar ke liang lahat, itu ada 3 hal. Malu, harta bendanya, wa ahluhu, kaum keluarganya, wa amaluhu, dan amal solehnya. Yarji'u isnani, 2 yang akan pulang, kata Nabi, 2 yang akan balik karena tidak sanggup menemani terus. Wayabqa wahid, dan akan tetap tinggal 1, yaitu 2 yang akan kembali, hartanya dan keluarganya, sementara yang tinggal tetap menemani kita adalah wayabqa amaluhu, dan yang akan tetap tinggal adalah amal solehnya, termasuk puasa yang sedang kita lakukan ini, dalam rangka kita ngerukuni teman, calon teman kita ya, membina, memantapkan calon teman abadi kita yang akan setia menemani kita sampai ke liang lahat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi calon teman kita nanti adalah sholat kita, ibadah puasa kita, zakat kita, haji kita, dan ibadah-ibadah lain yang akan menyertai kita nanti selama kita hidup di dunia ini, yang kita lakukan dan akan berlanjut sampai ke liang lahat nanti. Mudah-mudahan semua sedekah tadi sudah kita dengarkan, ada yang sedekah berupa uang, ada buka puasa, bayar zakat dan lain-lain, semuanya mudah-mudahan benar-benar kita mantapkan sebagai calon teman abadi kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini sengaja saya akan membawa tema ringan saja, karena sehari-hari kita akan menghadapi itu, yaitu sikap muslim ketika kita menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Dulu waktu Kanjeng Nabi masih hidup, itu orang-orang munafik di Madinah itu mengatakan begini, kalau ada, bukan mengatakan sikap mereka, kalau mereka mendapat kenikmatan, mereka meyakini ini dari Allah. Tapi jika mereka mendapat kesusahan,
Mereka lalu, ini gara-gara Muhammad ini. Nah ini, gara-gara kami kurang mendukung Muhammad ini, maka keluarga kami ada yang sakit, keluarga kami ada yang mati, tanaman kurma kami pada gagal panen gara-gara Muhammad ini. Itu ada dalam cerita, itu ada dalam An-Nisa ayat 78, 79. Jadi gini awalnya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhu min indillah. Jika mereka mendapat kenikmatan, mereka dari Allah, yang namanya baik ya, positif, menyenangkan, dari Allah. Wa in tusibhum sayyatun yaqulu hadhi min indik. Nah ini, jika mereka mendapat kesusahan, ada musibah, mereka mengatakan, ini dari engkau wahai Muhammad, ini gara-gara sihirmu wahai Muhammad. Jadi orang-orang kafir Makkah, Madinah, termasuk orang munafik itu menduga Nabi itu juga ahli sihir. Gara-gara tidak setia pada Nabi, gara-gara Muhammad ini, keluarga saya sedang sakit disihir ini. Ada yang mati disihir oleh Muhammad. Nah, ini ayat 78. Dibantah oleh Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, kullun min indillah. Semua itu dari Allah. Baik atau buruk, semua dari Allah. Ini ayat 78. Nah, nanti ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu berupa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu berupa kejelekan sebenarnya dari dirimu sendiri wahai manusia. Itu ayat yang ke-79 itu maksudnya SOP, protap orang yang dapat musibah itu harus introspeksi, gitu ya. Semua hakikatnya dari Allah. Sakit, musibah, kecelakaan, semua takdir Allah. Tapi sebelum mengatakan itu dari Allah, maka datanglah ayat 79, ayat yang kedua tadi. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Jika engkau mendapat kesusahan, kesulitan atau musibah, maka lihatlah dirimu sendiri. Barangkali penyebabnya dari diri kita sendiri. Ini sebenarnya petunjuk dari Al-Quran untuk memperbaiki nasib manusia. Sebelum kita melimpahkan karena takdir Allah ini. Oh iya, kegagalan saya ini barangkali karena saya tidak serius dalam belajar. Belajar saya asal-asalan. Saya kecelakaan tadi itu karena saya parkir mobil sembarangan. Terlalu lengah, kurang tepi. Itu maksudnya. Mobil kita parkir, ditabrak orang dari belakang. Ya, kita tidak mungkin mengatakan, ya ini karena Allah, takdirnya Allah ini. Nah, maka petunjuk Al-Quran adalah, kalau jelek, coba kita introspeksi, mawas diri. Kalau kita susah, jangan-jangan perilaku kita yang salah. Jangan kita langsung limpahkan pada orang lain. Ada orang yang dikit-dikit yang disalahkan orang lain. Padahal sebenarnya itu karena perilakunya sendiri. Orang banyak mendapat lilitan hutang. Semua mahal sekarang, barang-barang naik. Nah, kan begitu ya. Ibu-ibu terutama ini. Semua sembako naik, semua barang mahal. Ya, kalau semua sudah tahu semua mahal, lah kita harus antisipasi. Pola hidup kita yang harus menyesuaikan. Jangan barangnya semua mahal, pola hidupnya tetap konsumtif seperti barang masih murah dahulu. Akhirnya finansialnya kepontalan, hutang sana, hutang sini. Karena hutangnya sudah menumpuk, lalu orang tidak percaya lagi karena dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Nah, ini sebenarnya petunjuk Al-Quran tadi benar. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Kalau engkau kesulitan, engkau ada musibah, coba sebelum salahkan orang lain, introspeksi dulu.
maka itu dari dirimu sendiri. Jangan-jangan kita yang tidak benar sikap hidup kita menyikapi kehidupan. Dulu kalau dilihat asbabun nuzulnya itu sampai gini, sampai petani kurma yang orang-orang munafik itu, ini gara-gara disihir Muhammad ini, jelas kurma-kurma kita ini gagal panen, kena sihirnya Muhammad. Itulah ya. Jadi mudah menuduh pada orang lain. Maka dibantah oleh Allah, "Qul wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kullun min indillah." Semua itu baik atau buruk sebenarnya hakikatnya dari Allah. Takdir baik, takdir buruk dari Allah. Tapi ayat berikutnya punya petunjuk. Sebelum kamu menimpakan pada Allah, coba kita introspeksi dulu. Jangan-jangan panen yang gagal itu gara-gara saya salah dalam pola tanamnya. Gara-gara saya salah dalam pola pemupukannya. Saya salah dalam menjaga hama penyakitnya. Itu maksudnya. Jadi saya kira ayat ini merupakan etika dan SOP petunjuk bagi setiap muslim bagaimana sikap hidup kita yang benar ketika menghadapi ujian atau musibah. Karena gini para bapak, para jamaah, para bapak ibu sekalian, ada di tradisi masyarakat itu tak peduli loh orang berpendidikan, tak peduli. Dan ada budayanya itu kalau sudah ada keluarganya yang sakit itu, wah jangan-jangan ini gara-gara Pak itu ini. Oh, dikit-dikit lalu menuduh. Gara-gara saya punya masalah dengan orang itu kira-kira ini. Saya kena guna-guna. Saya kena ilmu hitam. Saya kena kiriman ilmu hitam. Bahwa ilmu gaib itu ada, iya. Yes. Ilmu lahir ada, ilmu gaib ada. Tapi kita tidak boleh sembarang menggunakan tuduhan. Dikit-dikit, karena sebelumnya sudah punya perkara dengan si fulan, keluarga saya ini kok sakit-sakit terus, ini jangan-jangan kena kiriman dari si fulan ini, dari Pak itu. Nah ini sebenarnya petunjuk Al-Quran jelas. Kabeh loro penyakit mati itu sudah ada takdir dari Allah. Tapi sebelum itu, coba kita lihat bagaimana cara menjaga kebersihan kita. Apakah lingkungan kita bersih, apakah sehat? Jangan-jangan kita yang abai terhadap kesehatan lingkungan. Lalu keluarga kita kena sakit. Lalu mudah lalu menuduh pada orang. Ini berarti seperti orang-orang munafik zaman Kanjeng Nabi. Nah, ini saya kira ringan ya, karena dalam kehidupan kita seringkali ada sikap, pola hidup masyarakat yang masih belum pas. Mudah-mudahan masyarakat kita benar-benar terdidik, tercerahkan. Masyarakat kita tercerahkan dan punya pandangan yang benar terhadap sikap bagaimana dikala kita bersikap kena musibah atau kenikmatan. Kalau baik, insya Allah tidak ada. Kalau baik, biasanya, maka etika Quran, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ya kalau sukses, sehat, berhasil, semua Quran mengatakan fa min Allah. Biar kita tidak sombong. Biar tidak sombong. Langsung kita nisbahkan pada Allah. Ya, karena anugerah Allah, panen bisa bagus, dagangan bisa laris bagi para pedagang. Pekerjaan semua lancar, keluarga sehat karena dari Allah. Tapi kalau gagal, biasanya yang rawan yang gagal. Kemudian ada yang lalu saling menyalahkan, saling menimpakan kesalahan pada orang lain. Saya kira itu hikmah malam ini, hikmah ceramah malam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, hidayah, maunah dan taufik dari Allah SWT, sehingga sikap hidup kita benar-benar terjaga, terarah semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.